Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krisna Zura TV. Yes, di video kali ini kenapa aku pakai headset? Karena aku bisa ngontrol suara dari clip on. Karena ini basicnya mikrofon ya teman-teman. Jadi apapun yang masuk dari receiver ini dan apapun yang ku dengarkan di headset itu sama kayak speaker pasif dan juga aktif. Jadi basicnya ini bisa buat karaoke di komputer atau di ampli gitar yang kecil. Jadi nggak perlu pakai mikrofon lagi atau nggak perlu beli receiver mikrofon yang lumayan mahal. Pakai ini aja udah cukup. Dan suaranya Masya Allah luar biasa, bagus. Suaranya jernih dan juga noise di sekitaran itu tertutup dengan jelas. Tapi yang kebahas bukan karena receiver ini ya teman-teman. Nih bisa lihat ya, aku pakai headset nih. Dan ini ada headsetnya di sini. Bukan yang itu aku bahas. Tapi yang aku bahas adalah sesuai dengan request teman-teman semuanya. Yaitu, Bang, ada rasa jenuh nggak sih sekolah di homeschooling? Atau bagaimana sih tips buat orang-orang yang pengen sekolah di homeschooling? Oke, saya akan berikan 5 yang saya suka dan 5 yang saya tidak suka dari homeschooling. Dan saksikan terus video ini sampai tuntas. Kita transisi dulu teman-teman. Alright teman-teman, kita mulai dari selang-seling ya. Pertama, apa yang aku suka dari homeschooling? Oke, homeschooling itu basically adalah sekolah yang di rumah dan menggunakan pun online dan juga gurunya juga online dan juga teman-temannya juga online. Teman-temannya online kalau mau ketemu juga hayu gitu ya, tapi kan mereka kalau online gitu agak susah dan juga mungkin agak canggung untuk ketemu karena mereka biasanya bertemu kita itu di online tapi bertemu secara langsung itu biasanya canggung. Yang kedua maksudnya enaknya dari homeschooling adalah kalau kita punya teman walaupun canggung-canggung pun juga diajakin hangout itu masih hayu gitu. Jadi positifnya hal positifnya ya, yang tadi aku bilang, tadi kan aku udah gabungin tuh. Jadi nanti kayaknya jawabannya sama deh yang di apa yang nggak suka. Jadi kalau mereka mau diajakin hangout, misalkan ke mall, kemana, ngerjain tugas, hayu. Tapi ada kalanya mereka juga bosan dan juga malas gitu ngerjain tugas gitu ya, kalau misalkan kita ada tugas di homeschooling itu sendiri. Yang kedua, yang pertama, apa yang saya tidak suka dari homeschooling? Yang pasti adalah minimnya pertemanan. Oke, minimnya pertemanan karena pertemanannya itu hanya bisa ketemu di online doang. Hanya bisa bertemu lewat Zoom dan juga ya lewat telepon Zoom, mau apa lagi? Bisa ketemunya cuma online doang. Tapi syukur-syukur kalau misalkan kita punya temennya ketemunya bisa online atau bisa ketemunya offline, itu lebih keren banget. Itu tapi aku lebih sukanya kalau misalkan dari teman-teman homeschooling adalah ketemunya bisa fleksibel gitu. Itu salah satu juga hal yang positif juga. Itu masuk ke poin yang pertama tadi. Terus yang kedua, apa yang aku suka dan apa yang aku tidak suka dari homeschooling? Yang pertama adalah kalau misalkan kita sedang presentasi, koneksi kita buruk, jelek, akan merusak penilaian dan juga tugas-tugas yang diberikan. Soalnya kenapa? Soalnya saya pernah melakukan hal itu sedang presentasi ini. Misalkan koneksi poor atau jelek atau violet atau apapun atau ada gangguan, otomatis sinyal akan terputus dan otomatis guru akan merecall. Kemudian untuk join lagi ke Zoom itu kita harus melewati yang namanya securing, atau kadang-kadang kalau Zoom-nya masih baik masih di lock doang, tapi kalau udah di securing meeting, nah itu udah ngeselin banget. Itu nggak enaknya dari homeschooling. Enaknya dari homeschooling adalah sekolahnya bisa di mana aja. Bisa di mall kek, bisa di kantor kek, atau bisa pokoknya dimanapun. Bisa di antah berantah pun asal ada wifi, bisa. Tapi nggak enaknya kalau teman-teman pengen presentasi atau ada tugas sumatif,
Kalau koneksinya nggak bagus, cuma mengandalkan data, hancurlah nilai kalian. Soalnya kenapa? Aku pernah kayak gitu. Gak cuma sekali, berkali-kali. Berkali-kali, dan biasanya aku AFK. Biarin aja. Kan masih ada sesi 2. Masih ada 1, 2. Sampai 2. Kadang kalau gurunya baik bisa sampai 3 sesi. Enaknya itu. Terus yang gak enaknya itu. Selanjutnya, apalagi yang aku suka dan aku tidak suka dari homeschooling. Yang aku suka, jamnya fleksibel, bisa masuk kapan aja. Mau ada kelasnya siang, misalkan jam 8 sampai jam 9, habis itu nggak ada kelas lagi, enak. Tapi kalau misalkan kita kelewat, ya itu nggak enaknya. Itu nggak enaknya. Kalau misalkan cuma ada satu sesi, terus kita orangnya malas nonton rekaman, itu nggak enak. Gak enak, karena kita nggak bisa nanya. Kan cuma nonton rekaman doang. Dan selanjutnya, apa yang aku tidak suka selanjutnya adalah, nanti aku tulis ya, di editing nanti pasti aku tulis, biar aku nggak loncat atau aku nggak ngalur ngidur. Jadi aku tulis nanti editingnya, paling videonya 3 hari lagi baru keluar ya teman-teman. Soalnya kenapa videonya baru 3 hari lagi keluar? Karena video pertama itu sudah keluar duluan, maksudnya yang video lain lah ya. Jadi kita selang-seling 3 hari sekali, dan juga 3 hari sekalinya yang lagi adalah video lain gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang aku tidak suka dan aku suka dari homeschooling adalah yang aku suka, aku bisa mendapatkan nomor telepon teman-temanku yang online itu, yang online dari seluruh teman-teman sekolah itu, satu sekolah, mau itu pun yang di daerah Jabodetabek ataupun yang enggak, minimal kita nge-save teman-teman kita yang misalkan rumahnya dekat sama kita. Kayak misalkan ada temanku yang rumahnya deketan, bahkan kita tetanggaan gitu ya, walaupun beda komplek, hanya beda sektor doang mungkin, ada juga gitu teman-teman. Tapi aku juga lebih sering meet up juga dari situ. Meet up sama teman-teman, pergi misalkan kayak kemarin pergi ke naik MRT, itu juga berkat aku simpen dan save nomor teman-temanku itu. Tapi kalau ada masalah, selesaikan sendiri saja. Masalah apapun, kayak misalkan pulsanya habis ataupun apapun, gak masalah sebenarnya. Tapi kalau ada masalah kayak temen lu kejauhan atau apa, biasanya kita ngasih solusi gitu. Kalau misalkan kita pengen meet up tapi mereka jauh, biasanya aku kasih solusi gitu teman-teman. Itu sih resikonya ya kalau kita punya teman tapi jauh. Dan juga yang paling males adalah kalau dia mager, itu udah paling males banget. Selanjutnya adalah yang aku tidak suka dari homeschooling adalah kalau kita pengen ngontak guru, khususnya di sekolah saya, nggak mau nyebut merek, pasti teman-teman udah tahu juga gara-gara Instagram. Guru di sekolahku, jadi nyebut kan, guru di sekolah saya itu hanya bisa di WA atau hanya bisa di chat atau di Japri hanya lewat Gmail. Nah itu nggak enak banget. Itu yang nggak enak dari sekolah homeschooling adalah nggak bisa nge-save nomor gurunya seperti sekolah formal lainnya atau sekolah fisik. Yang misalkan kalau kita mau nanyain tugas atau nanyain apapun, yang misalkan ada pelajaran yang bermasalah, harus nge-email ke guru itu. Dan itu kalau malesnya adalah nggak bisa di-read, kita nggak tahu dia nge-read, ada tanda jam muter-muter, atau dia cuma centang 1 atau centang biru, kita nggak tahu. Hanya dia yang bisa membalas nanti via email. Tapi kalau gurunya gaul, syukur-syukur lah, baikin aja. Kalau dia misalkan gaul, misalnya kan gurunya agak-agak gaul gitu, gamer misalkan, dia punya Discord, mintain aja Discordnya. Kalau kalian nggak gaul gitu ya sama gurunya. Atau mungkin kalau misalkan gurunya lebih seneng mabar sama kalian, ajakin aja. Terus mintain nomor teleponnya kalau bisa. Itu tipsnya dari gue. Kayak gue juga karena saking akrabnya sama guru, akhirnya gue punya Instagram semua guru. Gitu teman-teman. Itu sih yang gak enaknya ya. Terus enaknya dari homeschooling adalah yang keberapa nih? Yang kesekian atau yang terakhir atau yang keberapa lah? Ntar kita mikir lagi. Yang enaknya dari homeschooling adalah teman-temannya bisa satu Indonesia. Sekali lagi,
teman-temannya bisa satu Indonesia dan lu bakalan jadi selebgram mendadak karena followersnya bisa sampai 1000 atau lebih karena bakat mungkin followers dari homeschooling itu enaknya. Kenapa bisa gitu? Karena aku mengalami, bahkan aku ngedongkrak followersku yang sekarang itu dari homeschooling. Biasanya yang followersku dulu itu cuma 200-an, sekarang alhamdulillah hampir mau 400 gara-gara homeschooling itu enaknya dari homeschooling. Kemudian yang gak enaknya adalah kalau kita pengen kalau kita pengen melakukan kalau kita pengen melakukan pelaporan atas tugas yang tidak jelas, ya itu tadi gak enaknya adalah harus lewat email dan juga harus gak bisa ngechat gurunya, jadi harus lewat email gitu. Itu nggak enaknya. Masih balik lagi ke poin yang itu, tapi itu balik lagi, itu yang enaknya. Tapi yang enaknya yaitu tadi balik lagi ke awal gitu. Selanjutnya yang terakhir yang enak, dan abis ini aku akan kasih solusi buat orang tua ayah bunda yang bingung mau nyekolahin anaknya di mana dan kapan gitu ya. Habis ini kita akan bahas. Selanjutnya yang enak dari homeschooling adalah selain sekolahnya bebas bisa kemana aja, gak pakai seragam. Nah itu enaknya, gak pakai seragam. Seragam sekolah mungkin ada, cuma lebih enak gak pakai seragam. Sama seperti sekolah saya dulu waktu SD ya, itu gak pakai seragam, dan juga SMP. Hanya di hari tertentu doang. Kalau di sekolah saya dulu itu pakai seragam hanya hari tertentu. Tapi ini lebih enak, lebih keren, karena gak ada yang namanya pramuka, cuma adanya PJOK. Dan PJOK pun tidak pakai seragam. Dan PJOK tidak pakai seragam, bahasa Indonesia nggak pakai seragam, semua pelajaran nggak pakai seragam, bebas kita mau pakai apapun. Bahkan saya pun gak mandi pun juga nggak masalah, teman-teman. Teman-teman belum sarapan pun belum masalah, karena sekolahnya enjoy dan teman-teman bahkan disuruh sarapan sama gurunya. Sambil ngopi pun gak masalah, gak ngedistract juga. Malah kalau kalian belum sarapan, belum makan siang, disuruh. Enaknya itu. Terus kesimpulannya, kita masuk kepada kesimpulannya. Bentar dulu ya, saya kata. Ya, itu enaknya tadi ya teman-teman. Enaknya adalah kalian bisa pakai pakaian bebas seenak jidat kalian. Tapi ya kalau gua biasanya kalau di Zoom itu biasanya off cam ya teman-teman. Kadang-kadang kan gue suka kelewatan batas gitu ya. Kadang-kadang gue suka kelewatan batas gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk kepada tips buat orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya di homeschooling. Dan saya akan sharing pengalaman pengalaman yang mungkin hanya saya rasakan atau mungkin teman-teman semua merasakan setelah jeda berikut ini, karena ini udah 14 menit. Kalau misalkan videonya alright. Jadi ini harus agak-agak dipertimbangkan oleh orang tua. Karena homeschooling ini anak-anak akan berubah karakternya. Sekali lagi, anak akan berubah karakternya, bukan seperti anak yang biasa mungkin sekolah di sekolah formal. Karena anak dari bapak dan ibu atau anak dari kalian itu otomatis akan merasakan yang namanya pendiam, akan menjadi pendiam. Kalau misalkan dia nggak pintar-pintar bergaul atau introvert, bahkan menjadi introvert beneran gitu ya. Tapi kalau kayak saya karena nggak gara-gara homeschooling ini menjadi tidak punya teman, dan juga teman sih ada, cuma nggak bisa bertemu, mungkin nggak bisa setiap hari. Dan saya merasakan yang namanya hal kejenuhan, kesepian, kemudian merasakan hal galau yang dimana kita nggak bisa mencurahkan kepada orang tua, dan juga bingung kalau mencurahkan ke orang tua. So kalau pengen ngesekolahin anaknya di homeschooling, itu balik lagi kepada orang tuanya. Cuman kalau bapak dan kalau teman-teman semuanya minta saran ke aku, lebih baik mana sih di era sekarang sesudah pandemi atau after pandemi,
Baiknya aku sekolah di mana? Baiknya aku sekolah di offline kah? Di bukan yang non homeschooling atau di homeschooling sekalian? Oke. Ya, kalau kalian lebih enjoy, sebenarnya nyaman-nyamannya aja ya, teman-teman. Gak mesti memaksakan harus di homeschooling. Sebenarnya nyamannya kalian. Kalau kalian nyamannya di sekolah offline, ya udah di sekolah offline. Tapi kalau kalian lebih nyaman, lebih suka di lingkungan yang sepi seperti homeschooling yang gak ada orang, silahkan saja. Itu balik lagi kepada kepribadian orangnya masing-masing. Kalau balik lagi ditanya ke saya gimana? Apakah saya pindah atau enggak? Kalau saya jawabnya pasti enggak, karena sudah terlanjur. Kalaupun mau pindah, maju mundur, bakalan mengulang lagi ke SMA kelas 10 lagi. Dan umur saya sudah terlalu telat. Telatnya karena apa? Bisa kalian tonton video di link di atas. Ya. Jadi itu balik lagi kepada orang tuanya. Ya. Kalau saya dapat dipastikan saya tidak akan mundur dari homeschooling karena sudah tanggung. Sekarang saya sudah kelas 11. Sebentar lagi kelas 12. Jadi kalau mau mundur, sayang dan juga kasihan buang-buang duit gitu ya, teman-teman. Tapi balik lagi, kalau orang tuanya nyamannya begitu pindah, silakan saja. Tapi kalau misalkan memang sudah di kelas 2 SMA, saya sarankan tidak usah keluar atau tidak usah pindah karena tanggung banget. Mendingan selesaiin dulu, nanti kalau misalkan kuliah kalian mau pilih online ataupun offline itu juga terserah. Itu saja mungkin kesimpulan dan juga hal-hal yang aku tidak suka dari homeschooling. Semoga cerita ini bisa menjadikan ajang sharing buat orang tua dan juga buat teman-teman semuanya. Jadi gak cuman misalkan ada teman-teman atau subscriberku anak-anak homeschooling gitu ya. Kok aku ngerasa kesepian ya, merasa sendiri gitu ya, merasa kehidupannya tuh sunyi gitu ya. Gak cuman kalian doang. Saya juga merasakan hal tersebut. Bahkan sampai ada perubahan sikap karena hal tersebut. Ya, saya juga udah belajar sih teman-teman. Dari ilmu-ilmu daripada mental health itu banyak. Dari berbagai macam survei dan juga dari berbagai macam dari berbagai macam sumber bahwa sekolah dimanapun kita, di rumah atau dimanapun kita, itu akan merubah sikap dan juga pergaulan kita. Yang mungkin dulunya kita bisa bergaul, sekarang kita udah nggak bisa bergaul kayak dulu. Terkunci gitu loh istilahnya, karena kita mungkin terbiasa di lingkungan yang mungkin ramai, terus tiba-tiba mendadak hening dan juga sunyi ya, seperti homeschooling ini. Cuman balik lagi ke prinsip pribadi dan juga prinsip ke masing-masing orangnya sendiri gitu. Kalau saya merasakan hal kesunyian dan bahkan saya curahkan semuanya itu di sosial media, tapi gak semuanya saya curahkan ya. Di situ juga saya kasih solusi dan juga kasih tips buat orang-orang yang sama seperti saya, dan juga saya kasih harapan buat mereka. Semoga hal ini hanya terjadi hanya sekali dan kedepannya tidak ada lagi hal seperti ini. Semuanya balik lagi itu hanya kembali kepada takdir gitu ya teman-teman. Hanya Tuhan itu menakdirkan kita kemana dan juga ke siapa gitu, kita harus seperti ini. Itu balik lagi ke takdir kita masing-masing. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Demikian video ini lumayan sangat panjang ya teman-teman, sudah sampai 19 menit. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Kemudian kalau misalkan di video ini banyak baiknya, silakan teman-teman ambil. Tapi kalau misalkan di video ini banyak buruknya, silakan teman-teman buang. Karena itu nggak bagus buat kita cerna. Karena hal-hal baik itu akan mempengaruhi kehidupan kita, ya, kehidupan kita. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang dan juga bagaimana cara kita untuk menilai orang lain. Itu terlihat ketika kita menjadi orang yang positif ataupun tidak. Tapi lebih baik menjadi orang yang lebih baik dan juga positif. Tapi kalau misalkan ada hal-hal baik, silakan teman-teman ambil.
Ya balik lagi, kalau misalkan ada hal buruk silakan teman-teman buang jauh-jauh. Itu aja mungkin video saya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini juga menjadi video yang bermanfaat dan juga mengedukasi ya. Saya juga nggak menjelekkan pihak manapun, tapi setidaknya aku bisa mengedukasi teman-teman semuanya yang senasib gitu ya, atau mungkin akan menuju ke sana. Tapi saya bilang hal ini hanya sementara. Semua ini hanyalah sementara, dan mungkin kita akan ke depannya akan bisa mencari tempat yang lebih baik dibandingkan di tempat kita saat ini. Itu aja mungkin video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Saya Rafael Krisna Zurat, mohon pamit, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Bye bye.